Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PN Jakpus kembali menggelar acara sidang lanjutan dengan nomor pokok perkara 141 yang menjerat mantan Wakabareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol Pun Dr. Andes Johiem Samosir. Mengurus ketika dia melakukan kegiatan itu pengalihan aset 102 menyebutkan harus persetujuan 50%. Pertanyaan saya, ketika dia melakukan pengalihan itu tidak memenuhi Ketua Tim Kuasa Hukum mantan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Pun Dr. Andes Johiem Samosir, Advokat Gunawan Raka, SH mempertanyakan keterangan ahli hukum perseroan terbatas bisa dibuat di DAP merujuk ke KUHPR GATA. Jadi terhadap transaksi yang dilakukan, itu sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, itu kita merujuk kepada pasal 102 ayat 4. Jadi transaksi tersebut tetap sah sepanjang pihak lain dalam transaksi tersebut beritikat baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa akibat hukumnya terhadap direksi yang mewakili perseroan melakukan transaksi tersebut tanpa persetujuan RUK untuk pengalihan yang tadi Bapak ilustrasikan, gitu ya. Nah, yang bisa dijelaskan adalah ketika transaksi tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, ya, artinya kan direksi ini sudah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT dan menimbulkan kerugian perseroan, maka sesuai dengan pasal 97 ayat 3 dia bertanggung jawab secara pribadi. Pribadi dalam rangka apa? Terkait dengan pertanggungjawaban perdata. Jadi pemegang saham yang memiliki lebih daripada setidaknya seperpuluhan suara atau anggota direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan. Seperti itu, tapi tidak dapat disampaikan. Sekarang berarti kan jadi tanggung jawab pribadi itu kan internal antara komisaris pemegang saham direksi. Bagaimana dengan akibat hukum terhadap misalnya perjanjian itu kan ada pihak luar perusahaan, itu gimana? Itu Pak, pasal 102 ayat 4 Undang-Undang PT, perjanjian tersebut mengikat perseroan sepanjang pihak lain pihak dalam perjanjian tersebut beritikat baik. Nah, kita sekarang rumusan itikat baik itu kan pengejawaban dari 1338 berlaku perundang-undangan dan seterusnya. Pertanyaan saya, itikat baik ini ukurannya undang-undang atau pelanggaran terhadap ADART? Tapi tadi begini, perseroan. Mengenai ahli perseroan saya kasih pendapat begini. Di BAP itu dia memberikan keterangan seolah-olah sebagai saksi fakta. Kemudian dia juga seolah-olah saksi ahli perjanjian hukum perdata. Tapi ketika kita batasi masuk ruang sidang, dia langsung membatasi diri menjadi ahli perseroan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana BAP itu bisa dibuat? Karena keterangan-keterangan yang dimuat dalam BAP itu jelas merujuk ke KUH Perdata 1338, 1337, 1332, dan 1365 dan sebagainya. Tapi itu dibatasi sehingga hakim justru bertanya, Anda dulu memberikan saksi sebagai saksi fakta, sebagai saksi ahli, sebagai ahli perdata, ahli perjanjian, ahli perseroan. Sampai hakim sampaikan yang berlaku di sini adalah yang Anda sampaikan di sini. Jadi BAP itu tidak berlaku. Itu mengenai saksi ahli perdata tadi ya. Perseroan. PT ya. Yang kedua mengenai saksi ahli pidana. Saksi ahli pidana juga gamblang menjelaskan bahwa pidana itu tidak bisa dialihkan. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh 2015 dan sebelum Pak Samosir itu menjadi tanggung jawab yang sebelumnya. Artinya sampai hari ini belum ada alasan. Betul. Meskipun hakim jaksa sudah melihat cukup, tapi sampai hari ini
belum tertuang di pemeriksaan persidangan yang membuat satu alasan Samosir Panta dipersalahkan. Mungkin itu aja. Nah, itu ada perbedaan dengan BAP sama keterangan ahli di Hakim persidangan sudah konsekuensi mengambil hukumnya keputusan. Pak? Juga ditegaskan oleh ahli bahwa yang berlaku adalah yang di persidangan. Persidangan ya Pak. Sudah tegas tadi. Oke, Pak Brigjen ada ditambahkan ya. Jadi ahli perseroan mengatakan bahwa suatu perbuatan suara dakwa melakukan sudah peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT tidak bisa dihukum. Betul. Itu aja cukup. Ya, oke? Siap. Oke. Ya. Ayo.